Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nur Hamidah MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengertian hadis, sejarah hadis dan hikmah mempelajari hadis. Perkenalkan, nama saya Arisma yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan memandu jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Mambaul Fikri, Muhammad Iqbal, dan juga Lutfiah Afifah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada penyaji untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan science. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Terkadang guru-guru perawi yang membawa berita dalam sanad suatu hadis atau isi berita atau matan yang diriwayatkan. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat diketahui mana hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Ilmu yang berbicara tentang hal tersebut dinamakan ilmu hadis. Sejarah dakwah, sejarah perkembangan ilmu hadis sesuai dengan perkembangan. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasinya. Sekalipun pada masa Nabi Muhammad tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, tetapi para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak semua berita yang dibawa seseorang dapat diterima sebelum diperiksa siapa pembawanya dan apa isi berita tersebut. Jika pembawanya orang jujur, adil, dan dapat dipercaya, maka dapat diterima. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Pada masa Khalifah Abu Bakar tahap pertama, beliau tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikan. Dan masa Utsman tahap kedua, pada masa ini terkenal dengan masa taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang diriwayatkan benar-benar dari Rasulullah SAW. Para sahabat merupakan rujukan yang utama bagi dasar ilmu riwayah hadis. Maka setelah beliau wafat, hadis disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dengan penuh semangat dan perhatian sesuai dengan daya hafal mereka masing-masing.
Para sahabat juga telah meletakkan pedoman periwayatan hadis untuk memastikan keabsahan suatu hadis. Pada masa awal Islam belum diperlukan sanad dalam periwayatan hadis karena orangnya masih jujur-jujur dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Akan tetapi, setelah itu mulailah terjadi pemalsuan hadis atau hadis maudhu dari masing-masing sekte dalam rangka mencari dukungan politik dari masa yang lebih luas. Kemudian para ulama bangkit membendung hadis dari pemalsuan dengan berbagai cara. Tuntutan yang sangat kuat ketika Ibnu Ash-Shihab Az-Zuhri menghimpun hadis dari para ulama di atas lembaran kodifikasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa periwayatan hadis tidak diterima kecuali disertai sanad. Metode penerimaan dan penyampaian atau tamul wa'ada hadis yang kontra bersifat menghapus atau nasikh dan mansukh atau kompromi, kalimat hadis yang sulit dipahami atau gharib al-hadis dan lain-lain. Hadis mulai ditulis dan dikodifikasi dalam bentuk yang sederhana pada pertengahan abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Tetapi pada dasarnya, penulisan hadis baru dimulai pada abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang mewariskan teori-teori ilmu hadisnya secara tertulis sebagaimana terdapat dalam karyanya. Hanya saja, teori ilmu hadisnya tidak terhimpun dalam pembahasan kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadis yang disebut pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Namun, penulisan ilmu hadis masih terpisah-pisah, belum menyatu dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Mustafa As-Sibai mengatakan, orang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, syekhnya Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Dr. Ahmad Umar Hashim juga menyatakan bahwa orang pertama yang menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani. Dan permasalahannya sebagaimana yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara kitab-kitab ilmu hadis pada abad ini adalah kitab Mukhtalif al-Hadis, yaitu Ikhtilaf al-Hadis karya Ali bin Al-Madani, dan Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah pada tahun 276 Hijriah. Kedua, 7 As-Sibai As-Sunnah pada tahun 107 Hijriah. Hashim As-Sunnah An-Nabawiyah pada tahun 398 Hijriah. Di antara ulama ada yang menulis ilmu hadis pada muqaddimah bukunya seperti Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan At-Tirmizi pada akhir kitab Jami'-nya. Di antara mereka, Al-Bukhari menulis 3 tarikh yaitu yang pertama At-Tarikh Al-Kabir, kedua At-Tarikh Al-Awsat, dan ketiga At-Tarikh As-Shaghir. Muslim menulis Tabaqat At-Tabi'in dan Al-Ilal. At-Tirmizi menulis Al-Asma wa Al-Kuna dan kitab At-Tawarikh. Muhammad bin Sa'id menulis At-Tabaqat Al-Kubro. Dan di antara mereka ada yang menulis secara khusus tentang periwayat yang lemah seperti Ad-Du'afa ditulis Al-Bukhari dan Ad-Du'afa ditulis oleh An-Nasai dan lain-lain. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah. Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi pada tahun 360 Hijriah adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu hadis yang berdiri sendiri dalam karyanya Al-Muhadis Al-Fasil Bain Arawi wal Wa'i. Akan tetapi, tentunya tidak mencakup keseluruhan permasalahan ilmu. Kemudian diikuti oleh Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi pada tahun 405 Hijriah yang menulis Ma'rifah Ulum Al-Hadis tetapi kurang sistematik. Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi pada tahun 364 Hijriah yang menulis Al-Jami li Adab Asy-Syekh wa Asami dan kemudian diikuti oleh penulis lain. Ringkasan perkembangan pembukuan ilmu hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, karakteristiknya telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Pada masa sahabat,
karakteristik timbul secara lisan secara eksplisit. Pada masa tabi'in, karakteristik telah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Pada masa tabi'in, karakteristik ilmu hadis telah timbul secara terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Pada masa setelah tabi'in, abad keempat Hijriah, karakteristik berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Mempelajari ilmu hadis, banyak sekali manfaat yang diperoleh dalam mempelajari ilmu hadis. Di antaranya sebagai berikut: mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis, mana hadis dan mana yang bukan hadis. 2. Mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring atau filterasi dan mengklasifikasi ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. 3. Mengetahui usaha-usaha dan jeripayah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan memodifikasi ke dalam berbagai kitab hadis. 4. Mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis, baik diroyah maupun riwayah, yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. 5. Seandainya terjadi hal tersebut, mereka pun dapat mengungkap dan meluruskan yang sebenarnya. Demikian pentingnya ilmu hadis untuk dipelajari bagi semua umat Islam, terutama bagi yang ingin mempelajari ilmu agama secara dalam, sehingga tidak goyah dalam menghadapi goyangan iman yang meragukan otentisitas hadis. Kesimpulan: dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan sains, atau ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang keterangan suatu hal, yang dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak. Pada dasarnya, penulisan ilmu hadis baru dimulai sejak abad ke-2 Hijriah. Sejarah perkembangan dari masa Nabi Muhammad telah ada dasar-dasar ilmu hadis, serta pada masa Nabi masih hidup penulisan hadis dilarang keras oleh Nabi, karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran dengan hadis. Pada masa sahabat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal dan masa Utsman tahap kedua. Pada masa sahabat, ilmu hadis timbul secara lisan atau secara eksplisit. Pada masa tabi'in atau abad ke-4 Hijriah telah timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lain. Pada masa tabi'in, ilmu hadis telah timbul secara terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Sedangkan pada masa setelah tabi'in, ilmu hadis berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan untuk penanya pertama. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ke WhatsApp grup hadis kita. Nanti akan dijawab oleh kami selaku pemapar materi pada hari ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kelompok kami apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi pada hari ini. Marilah kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.